Saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari kitab Roma. Jadi sudah berapa kali kita mempelajari kitab Roma? Sejak saudara Sibo mulai menyampaikan kebenaran, yaitu pada awal tahun 2024 mulai menyampaikan kebenaran. Saudara-saudari menambahkan widget saudara Sibo. Mungkin sekitar bulan April. Mungkin bulan Mei atau Juni mulai menyampaikan kebenaran. Nah, dari Mei Juni 2024 sampai sekarang adalah tahun 2026. Lebih dari setahun. Sekitar 1 tahun 10 bulan. Jadi berapa kali kita sudah membahas kitab Roma? Mungkin sudah hampir 10 kali. Mungkin 78 kali atau 89 kali sudah ada. Maka kali ini kita melanjutkan mempelajari kitab Roma. Semakin kita belajar, kita semakin mengerti keselamatan dari Tuhan. Apa yang dibahas dalam kitab Roma? Membahas satu hal. Dibenarkan karena iman. Percaya kepada siapa agar dibenarkan? Percaya kepada Yesus Kristus barulah disebut benar. Jadi kita. Penulis kitab Roma jelas adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah murid unggulan perjanjian lama. Dia adalah murid unggulan hukum Musa. Kita melihat Paulus pernah dalam satu kitab. Dia menulis begini. Demi memperoleh Kristus, aku telah melepaskan segala sesuatu. Dia menganggap memperoleh Kristus sebagai harta paling berharga, maka kita pun mengerti. Seperti doa saudara Sibo tadi. Isi perjanjian lama, yang paling besar pun paling hanya sampai Musa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Yohanes Pembaptis lebih besar dari siapapun dalam perjanjian lama. Jadi kita belajar perjanjian lama, belajar sampai sempurna. Paling tinggi juga hanya mencapai tingkat Musa. Apakah Musa bisa melihat wajah Allah? Tidak bisa, dia hanya bisa melihat punggung Allah. Kita juga mengerti Musa adalah tokoh yang begitu mulia. Dia bahkan tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi yang lebih mulia dari Musa. Kita mengerti hukum Taurat datang melalui Musa. Yesus yang lebih mulia dari Musa. Kini sudah sampai di surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Maka apakah kita lebih suka belajar kitab tentang Musa? Atau lebih suka belajar hal-hal tentang Tuhan Yesus? Pasti hal-hal tentang Tuhan Yesus. Dan kita juga mengerti. Yang pergi ke surga. Bersama Tuhan menyelesaikan 144.000. Yang terkecil pun lebih besar dari Musa. Lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lebih besar dari tokoh manapun dalam perjanjian lama. Apa sebabnya? Ternyata Tuhan Yesus datang. Kita baru mendapatkan kehidupan Siptan baru. Mendapatkan kehidupan yang lahir dari Roh Kudus, milik Allah, milik Kristus. Karena itu kita harus banyak belajar ajaran tentang Tuhan Kristus. Yaitu, Roh Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita baru mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Sedangkan Musa, dia masih orang berdosa. Meskipun dia adalah Musa, pengantara perjanjian. Dia masih orang berdosa. Jadi kita hanya bisa belajar kitab Musa, yang bisa melambangkan hal-hal tentang Tuhan Yesus, atau isi yang menubuatkan hal-hal di masa depan. Kita mengerti saja sudah cukup, tetapi yang harus dipercayai adalah Yesus, meskipun kita percaya janji Allah melalui nabi-nabi kuno. Tetapi yang memberi kita hidup kekal adalah Yesus. Lalu apa yang dibicarakan dalam Injil? Injil berbicara tentang Yesus Kristus. Dulu kita bilang, dulu pada tahun 2014, tahun 14. 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Pada tahun 2014, Sibo datang ke Guangzhou di sebuah gereja rumah, bersama pendeta mereka pergi menginjil. Saat menginjil, saudara-saudara itu bertanya, apakah kalian percaya Yesus? Mereka bilang, percaya Yesus, ya percaya agama Kristen. Yesus tidak sama dengan agama Kristen. Jadi kalian harus pergi ke gereja. Mau masuk agama Kristennya. Percaya agama Kristennya. Percaya agama Kristen sama sekali tidak akan mendapat hidup kekal. Hanya percaya Yesus Kristus yang mendapat hidup kekal. Karena hidup kekal adalah memperoleh Roh Kudus yang dari Tuhan Kristus. Dan Roh Tuhan Kristus. Agama Kristen tidak ada Roh Kudus. Agama Kristen tidak bisa memberi Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang duduk di kanan takhta Bapalah yang mendapat Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam menciptakan lagu, kita banyak menceritakan tentang Tuhan Kristus. Atau hal-hal tentang Tuhan Yesus yang dibicarakan para rasul. Lalu, sesuai dengan pemahaman kita. Lalu menyusunnya. Menjadi kata-kata yang wajar. Bahkan kata-kata yang lebih indah dari Alkitab yang ditulis para rasul. Atau berbagai mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Menjadikannya lagu juga sangat indah. Baik, mari kita semakin mengerti hal-hal tentang Tuhan Kristus. Hati yang percaya Tuhan semakin teguh. Hidup kita pun semakin kokoh. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.